Seorang PNS berpenghasilan puluhan juta rupiah dari channel YouTube, apalagi dengan hanya menggunakan strategi konten yang sangat sederhana sekali. Nah, kira-kira bagaimana sih informasinya? Yuk sama-sama kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke teman-teman YouTuber pemula, di video kali ini kita masih akan kembali membahas ya seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube. Khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang ya untuk membangun channel YouTube teman-teman. Dan di sini teman-teman ya saya akan membahas sebuah strategi yang mungkin ini bisa juga untuk teman-teman tiru ya, ataupun juga teman-teman juga bisa mungkin membangun channel dengan menggunakan strategi seperti yang akan kita bahas kali ini. Dan ini berkaitan dengan sebuah profesi teman-teman. Jadi ini seorang PNS mungkin ya, ataupun juga seorang guru ya, ini bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah ya. Nah teman-teman ya, jadi memang ya YouTube ini sebenarnya tidak pernah membatasi ya. YouTube tidak pernah membatasi profesi ya. Siapapun kita, apapun profesi kita ya, kita bisa loh ya, diberikan YouTube itu kesempatan seluas-luasnya untuk bisa menjadi konten kreatornya, untuk bisa menjadi YouTuber gitu ya, seperti yang kita sebut-sebut gitu ya. Nah, jadi ini tidak ada alasan ya, mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang apapun itu profesi teman-teman ya, yang ingin sekali ya mencoba peruntungan, mencari penghasilan dari YouTube, itu silakan saja untuk teman-teman lakukan ya, karena YouTube tidak pernah membatasi sepanjang ya konten yang teman-teman buat ataupun informasi yang teman-teman sajikan itu adalah informasi yang bukan informasi yang hoax ataupun juga konten yang melanggar secara hukum ya. Nah, baik itu hukum yang secara jelas ya yang diatur oleh undang-undang, ataupun juga konten-konten yang itu nilainya sensitif ya, yang sehingga itu nantinya dengan mudah dideteksi oleh YouTube itu sebagai konten yang melanggar ya aturan dari YouTube ini sendiri. Nah ya, jadi ini bisa saja ya untuk kita lakukan siapapun profesi kita. Dan untuk channel yang akan kita bahas ini adalah channel calon guru ya. Nah, saya merasa kagum ya dengan channel ini, karena kenapa? Karena di channel ini ya, channel ini memberikan apa ya? Memberikan perubahan yang secara signifikan ya pada channelnya ini. Sekarang kita lihat deh untuk konten yang terlamanya terlebih dahulu ya. Nah, pada channel ini ya, untuk konten yang paling pertama sekali ya dibagikan di channel ini nih ya, untuk kontennya ini konten cara mengisi aktivitas kinerja ya. Nah ya, ini sepertinya ini masih berkaitan dengan informasi seputar keguruan lah seperti itu, ataupun informasi seputar pendidikan atau informasi seputar PNS lah ya, dunia PNS seperti itu ya. Nah kemudian juga ada informasi banyak juga jenis kontennya yang di-share di sini. Yang jelasnya ini adalah mungkin konten-konten seputar tutorial ya, tutorial. Nah, tetapi teman-teman ya, untuk awal-awal beliau ini membangun channelnya ini, secara packagingnya ya, secara kemasan dari konten ini ya mungkin masih terlihat biasa-biasa saja ya. Nih ya, masih ya kalau kita bilang ya secara thumbnailnya juga masih sangat sederhana sekali ya, ataupun juga masih apa adanya saja ya. Nah seperti ini kita lihat ya. Kemudian ada lagi nih ya, konten-konten yang masih dicampurkan. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk konten-konten yang terdahulunya di channel ini masih cukup masih cukup sulit ya untuk perolehan viewersnya. Memang ada beberapa yang sudah mendapatkan banyak views ya, tetapi ada beberapa juga ya, nih banyak juga konten yang masih hanya mendapatkan views sebanyak 51 kali, kemudian juga ini 54 kali, dan juga ini masih seratusan view gitu ya, yang ini 300-an gitu. Nah kemudian teman-teman ya, channel ini melakukan perubahan ya, channel ini melakukan perubahan secara signifikannya kalau menurut saya, dan inilah yang mungkin bisa menjadi alasan ya kenapa channel ini bisa memperoleh subscribers sebanyak ini ya, sebanyak saat ini, sampai memperoleh subscribers 600 ribuan tadi ya. Nah jadi di sini teman-teman strateginya itu adalah beliau ini mengubah niche ya, ataupun mempertajam niche dari channel ini, topik dari channel ini. Dari yang tadinya topiknya ini masih bersifat masih bersifat campuran, ataupun juga informasi yang di-share di sini masih banyak informasi yang di luar dari satu topik gitu ya. Nah kemudian ya di channel ini ya, untuk video-video yang terbarunya di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini sudah mulai berfokus ke satu topik, yaitu topiknya itu seputar CPNS ataupun juga seputar P3K, dan yang itu berkaitan dengan keguruan lah seperti itu ya. Nah, yang dimana ya secara informasi ini, kalau kita ketahui saat ini ya, apalagi untuk informasi-informasi CPNS saat ini sangat banyak sekali ya dibutuhkan oleh para
lulusan-lulusan sarjana yang baru ataupun juga para tenaga honorer gitu ya yang ingin menjadi seorang PNS ataupun menjadi seorang CPNS seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk konten yang terbarunya di sini ya, ini sudah banyak sekali ya viewernya, dan rata-rata ini sudah lebih dari ribuan ataupun juga puluhan ribu ya konten-kontennya ini ditontonnya ya. Nah, kemudian juga teman-teman ya, sekarang coba kita lihat ya, berapa sih perolehan penghasilan ya. Ini kita coba kita coba lihat secara ini saja ya, secara kasat mata saja ya. Memang kalau kita lihat dari social blade ini ya, dari situs ini, untuk mengetahui berapa sih besaran penghasilan sebuah channel YouTube itu kita tidak bisa mengukur secara akurat ya. Karena kenapa? Karena ini yang diukur di sini itu secara keseluruhan total viewers yang kita dapat ya. Nah, jadi itu kalau misalkan ke channel kita itu menggunakan dua kategori konten yang berusia panjang dan juga konten short, jelas kita sudah tidak bisa lagi mengukur besaran dari penghasilan sebuah channel gitu ya. Dan di sini kita akan estimasikan saja ya dari channel miliknya calon guru ini ya. Kita cari. Oke, kita cari ya di sini. Nah, ini channelnya. Oke, saya tutup. Nah, channel ini mendapat grade B ya. Dan di sini teman-teman ya, nah ya, ini per 30 harinya ya channel ini memperoleh viewers sebanyak 1,4 juta ya. Nah, tentu ini sebuah perolehan angka yang cukup tinggi teman-teman ya untuk kita sebagai kalangan YouTuber pemula gitu ya. Channel tutorial ini saja ya, untuk channel ini sendiri masih belum mampu mengumpulkan angka sebanyak ini ya perolehan per bulannya. Nah, ya kalau kita hitung teman-teman ya, kalau misalkan kita anggap saja ya untuk perolehan penghasilannya ya dari perolehan views sebanyak 1,4 juta ini, kalau kita kalikan 10.000 saja ya per 1.000 view-nya, sekarang kita bisa hitung ya berapa sih kira-kira penghasilan yang diperoleh dari channel ini ya. Sekarang kita cari. Nah, 1.400.000 ya. Oke, dikali 10.000, anggap saja perolehan per 1.000 view-nya itu dibayar 10.000, kemudian dibagi dengan 1.000 ya. Nah, penghasilannya 14 juta rupiah ya dari si pemilik channel calon guru ini ya. Ini sekali lagi teman-teman ya, kalau kita bisa mengukur ini ya kalau memang perolehan view-nya ini murni dari konten yang berusia panjang saja ya. Dan itu bisa saja lebih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan durasi dari konten ini bisa lebih dari 10 menit atau bahkan mencapai 30 menit atau bahkan 50 menit gitu ya. Nah, semakin panjang durasinya ini jelas nanti iklan yang bisa masuk itu lebih dari satu iklan ya. Nah, karena untuk setiap video itu saja juga beda-beda ya, nilai penghasilannya, makanya nanti kita tidak bisa mengukur penghasilan ini secara real ya, secara akurat. Tetapi ini bisa menjadi gambaran kita saja ya. Artinya untuk perolehan konten seperti ini ya cukup tinggi teman-teman ya, minat dari para calon penontonnya ya teman-teman ya. Nah, ya untuk channelnya calon guru ini tadi ya, kalau kita lihat juga ya untuk perolehan subscribersnya ya, di sini untuk perolehan subscribers ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk satu bulan nih ya, untuk bulan berapa nih? Bulan September ya, memperoleh subscriber sebanyak 47.000 subscribers ya. Nih, satu bulan ya bisa memperoleh subscribers 47.000. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, kemudian lagi nih untuk bulan Oktobernya memperoleh subscribers 20.000 subscribers. Dari konten apa ya? Dari konten-konten seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya untuk kontennya itu seperti apa, karena saya juga merasa tertantang ya untuk membuat konten seperti ini, untuk mungkin bisa membuat channel baru lagi ya dengan membagikan konten-konten seperti konten yang ada di channelnya calon guru ini. Nah, sekarang kita coba play ya satu ya untuk konten yang mana ya. Nah, konten yang ini saja deh ya, mungkin yang ini. Nah, teman-teman ya, jadi channel ini ya hanya membacakan informasi saja ya. Nah, memang ada ditambahkan dengan improvisasi ya, karena memang si pemilik channel ini adalah seorang PNS ataupun juga seorang guru, tentu sudah dibekali dengan pengetahuan seputar profesinya gitu ya, seputar informasi yang akan disampaikan oleh si pemilik channel ini. Tetapi teman-teman ya, tidak usah khawatir untuk teman-teman yang bukan seorang PNS ataupun teman-teman yang juga ingin membagikan informasi seperti yang ada di channelnya ini. Ya, teman-teman dapatkan saja ya informasi ini, teman-teman dapatkan dari website secara resmi ya seperti yang ada di channelnya ini. Kemudian teman-teman di sini hanya membacakan saja. Ya, teman-teman hanya menambahkan informasinya itu dengan improvisasi saja ya, tetapi jangan keluar dari informasi
utamanya gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman tidak tahu informasinya secara jelas, kemudian teman-teman tambahkan dengan informasi versi teman-teman gitu ya, yaitu nanti jatuhnya akan menjadi menjadi informasi yang salah nantinya ya. Nah, jadi untuk terhindar dari informasi yang salah ya teman-teman bacakan saja ya seperti itu. Nah, ya beliau ini mengutip dari informasi yang ada di sebuah mungkin sebuah seminar gitu ya. Kemudian lagi nih dibacakan lagi informasi ya. Nih ada skema mekanisme rencana seleksinya ini ya. Nah, beliau ini hanya membacakan saja ya, membacakan grafiknya ini ditambahkan dengan improvisasinya ya. Grafik ini kemudian juga beliau ini menambahkan ya informasi-informasi ini yang secara jelas ya bisa didapatkan dari sini teman-teman ya, dari website mungkin Menpan RB ini ya. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya untuk teman-teman coba ya dengan membuat konten yang seperti ini ya. Hanya dengan bermodalkan informasi yang ada di website, kemudian kita hanya perlu membacakan dan nanti paling kita perlu mengeditnya saja gitu ya teman-teman ya, untuk menambahkan kayak semacam mempresentasikan informasi yang sudah kita dapatkan dari website tersebut gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya akan play sedikit ya. Nah ya, paling ditambahkan ya informasi-informasi seperti itu ya, ataupun improvisasinya gitu ya. Nah, tetapi beliau ini ya, si pemilik channel ini memberikan informasi itu tidak keluar dari jalurnya ya. Jadi informasinya itu punya pedoman, punya landasan dari sini tadi ya, dari situs Menpan RB ini, kemudian di sini hanya membacakan skemanya ini ya. Nah ya teman-teman ya, untuk menggunakan trik seperti ini sebenarnya ini bisa sekali ya. Karena kenapa? Karena biasanya ya orang yang begitu mendengarkan ataupun ingin mengetahui informasi yang disampaikan ini ya, meskipun hanya dengan membacakan skema seperti ini ya, biasanya penonton itu tidak akan men-skip nih video ini. Ya, biasanya penonton itu akan mendengarkan ya informasinya itu, meskipun sudah ada bisa dibaca ya, seperti ini ya, kita sudah bisa baca, tetapi adanya narasi yang kita bangun di dalam video ini ya, ada informasi yang kita sampaikan secara narasinya, pastinya penonton itu tidak akan men-skip ya, penonton akan mendengarkan gitu informasinya. Nah, kemudian ketika konten ini ya secara tidak sadar kita tonton dalam durasi yang panjang, disinilah kesempatan konten kita untuk mendapatkan rekomendasi ya dari YouTube ini sendiri gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, hanya dengan membuat semacam presentasi gitu saja ya. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, karena saya juga merasa tertarik ya untuk membuat konten seperti ini. Nah ya, kemudian juga ya untuk membacakan, hanya menjelaskan skema ini saja, ini sudah bisa memakan waktu sekian menit teman-teman ya, bisa lebih dari 3 menit ya. Nah, jelas ya, ini sudah bisa sudah bisa membuat kita itu mendapatkan konten gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang hanya ingin membuat kontennya itu berdurasi 9 menit, 10 menit gitu ya. Ya kita bisa ya mendapatkan durasi tersebut ya, meskipun hanya dengan menjelaskan skema ini saja. Nah, kemudian juga ya, kalau memang teman-teman berkeinginan untuk membuat konten seperti ini, mengikuti jejak si pemilik channel calon guru ini, ya tidak salahnya ya kalian bisa menonton video yang ada di channelnya ini, kemudian kalian simak, kalian perhatikan poin-poin apa saja yang disampaikan oleh si pemilik channel ini, kemudian kalian bisa mengikutinya ya, kalian bisa sampaikan dengan bahasa kalian bisa sampaikan dengan versi kalian ya. Nah, asal teman-teman jangan mereupload ya, teman-teman jangan mengambil ataupun mendownload video ini ya, video yang ada di channelnya ini, kemudian teman-teman berinisiatif untuk mereupload ya, mengupload ulang konten ini di channel kalian ya. Nah, secara jelas itu nantinya akan mendapatkan klaim hak cipta ya channel kalian kalau kalian melakukan hal itu. Nantinya si pemilik channel ini ya, si calon guru ini nanti akan mendapatkan informasi pemberitahuan bahwa kontennya itu diupload pada channel lain. Nah, nanti si pemilik channel ini nanti akan mengambil tindakan apakah channelnya ataupun kontennya itu akan dihapus atau akan dibiarkan saja gitu ya. Nanti si pemilik utama dari video ini, atau kita bilang calon guru ini, nanti punya punya kendali gitu ya untuk menghapus konten yang ada di channel kita sebagai reuploader tadi. Nah, makanya untuk menghindari kalian terkena klaim hak cipta ataupun apapun itu ya kalian simak saja informasi yang disampaikan di channel ini, kemudian kalian bisa ikuti, kalian bisa presentasikan sesuai dengan bahasa kalian ataupun sesuai dengan pengetahuan kalian seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ya mencoba cara seperti ini bisa teman-teman coba, bisa teman-teman terapkan. Jadi tidak ada batasan ya buat kalian yang ingin menjadi seorang konten kreator, asal teman-teman jangan membuat konten yang melanggar. Dan juga teman-teman
teman-teman jangan menggunakan konten-konten re-upload yang secara utuh ya, teman-teman re-upload ulang ke channel YouTube teman-teman ya. Nah, bisa kita membuat konten re-upload, bisa kita mengupload menggunakan sumber lain ya pada channel kita, pada konten kita, asal konten tersebut menjadi menjadi konten pendukung saja ya, bukan konten yang secara keseluruhan kita gunakan ulang pada channel kita ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk informasi yang bisa saya share di video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pencerahan ya buat kalian yang ingin juga membangun channel, yang ingin juga membuat channel seperti channel calon guru ini ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk seluruh informasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.